Analisa pohon kesalahan. Mengapa keadilan sosial sulit dicapai di Indonesia? Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, seperti yang tercantum dalam Sila kelima Pancasila. Namun, dalam kenyataannya, tujuan ini seringkali sulit dicapai. Berikut adalah analisis menyeluruh tentang penyebab dan solusi untuk masalah ini. Penyebab utama, melemahnya dasar spiritual dan moral bangsa. Pada intinya, kegagalan mencapai keadilan sosial berakar pada melemahnya penghayatan terhadap sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kesadaran iman melemah, orang menjadi kurang peduli terhadap keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraan sesama. Hal ini menciptakan efek domino pada nilai-nilai Pancasila lainnya. Faktor yang memperparah situasi. Gagalnya pelaksanaan demokrasi, sila keempat. Demokrasi yang dijalankan lebih menekankan mekanisme langsung, seperti pemilihan umum, tanpa mengutamakan prinsip musyawarah sesuai pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuat kebijakan dalam permusyawaratan sering terabaikan, sehingga keputusan tidak selalu mencerminkan kebutuhan rakyat. Ini menjadi penyebab langsung mengapa keadilan sosial tidak tercapai. Perpecahan sosial dan budaya, sila ketiga. Alih-alih memperkuat persatuan, bangsa ini kerap terjebak dalam konflik sosial, politik, dan budaya. Polarisasi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman akan perbedaan penting antara negara dan pemerintah, serta antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Lemahnya pendidikan dan budaya, sila kedua. Sistem pendidikan seringkali gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa terkikis, tergantikan oleh perilaku yang tidak mencerminkan peradaban beradab. Akibatnya, masyarakat kembali kepada zaman jahiliyah dalam kehidupan sosial dan politik. Siklus kegagalan antar sila. Ketika sila kelima gagal diwujudkan, ketidakadilan yang terjadi berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sila pertama. Orang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan nilai-nilai moral. Siklus ini semakin memperburuk keadaan, membuat setiap sila saling mempengaruhi secara negatif. Solusi revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah nyata dalam daur ulang nilai-nilai Pancasila agar relevan dengan kondisi saat ini. Pertama, menghidupkan kembali keimanan, sila pertama. Kesadaran iman harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan melalui pendidikan agama yang berorientasi pada tindakan nyata, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap sesama. Kedua, pendidikan yang berbudaya, sila kedua. Sistem pendidikan harus dirancang untuk menghormati dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga membentuk manusia yang beradab dan berintegritas. Ketiga, menguatkan persatuan, sila ketiga. Konflik sosial dan politik perlu diselesaikan dengan dialog yang melibatkan semua golongan, agar tercipta rasa kesetaraan yang memperkuat persatuan. Keempat, demokrasi yang bijaksana, sila keempat. Demokrasi perlu diarahkan kembali ke musyawarah yang mengutamakan hikmat kebijaksanaan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Kelima, kebijakan yang adil, sila kelima. Pemerintah harus fokus pada kebijakan yang memastikan pemerataan keadilan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia,
tanpa ada yang merasa ditinggalkan. Kegagalan satu sila dapat mempengaruhi yang lain, menciptakan lingkaran masalah yang berulang. Kegagalan tercapainya sila-sila ini mengakibatkan keimanan semakin berkurang, sehingga muncul sila ke-0, yaitu keuangan yang maha kuasa. Namun, jika nilai-nilai Pancasila direvitalisasi dan diterapkan dengan baik, Indonesia bisa kembali ke jalur menuju keadilan sosial. Dengan langkah-langkah ini, harapan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan beradab dapat diwujudkan. Kami